Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman alumni SMAN 1 Cigombong angkatan 24. Kali ini kita di program baru yaitu podcast Mancigo 24. Dan untuk mengawali podcast kali ini kita sudah bersama dengan Kang Aldi. Oke, siap. Gimana Kang Aldi? Alhamdulillah, Dik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Kang Aldi akan menjadi narasumber yang perdana di acara kali ini. Oke. Mungkin langsung kita mulai aja ya ke pertanyaan pertama itu. Oke, siap-siap. Kita sebenarnya template aja ya. Pertanyaan pertama itu lebih ke kenangan waktu SMA. Iya. Di sekolah dulu kayak gimana sih? Siap-siap. Kang Aldi silakan. Iya, kalau kenangan waktu di SMA sebenarnya banyak kan ya. Cuma memang yang cukup berkesan dan memang mungkin karena intensitas ketemu dan kumpulnya lebih banyak gitu ya mungkin ya. Ya sama teman-teman di Nurani ya. Iya. Nurani FC. Nurani FC. Terus teman-teman LPI. Oh, mungkin bola, ya, bola. teman-teman LPI bola sama ya teman-teman dekat mungkin yang dulu sejak SMP sudah sama-sama lah gitu Oh, ya. iya benar-benar. Ya teman-teman diskusi dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah mungkin kenangannya lebih banyak dengan mereka-mereka gitu ya dan lebih banyak di luar kelas mungkin ya. Gitu. Betul, Ada betul. sih kenangan juga di luar kelas tapi mungkin tidak semengesankan mungkin ketika Iya. di luar sama teman-teman ya gitu ya. Oh, Walaupun memang benar-benar. belajar itu salah satu hal yang mengesankan cuman lebih banyak lah di luar gitu ya. Pastinya mungkin Diki sih. kenal, Diki tahu lah gitu bagaimana di luar kita lebih gila lah gitu bahasanya. Iya, benar-benar. Terus juga zaman sekolah nih, guru yang paling apa ya? Mengesankan gitu, yang paling selalu Aldi ingat itu siapa sih sampai Iya. sekarang gitu? Sebenarnya guru-guru yang ada di SMA semua mungkin punya peran ya, punya Betul, peran betul jelas, punya andil dalam kehidupan saya sampai sekarang. Dan emang mungkin lagi-lagi ini karena intensitas pertemuan dan memang lebih betul. banyak mungkin beliau dapat kesempatan mengajar saya lebih banyak mungkin dibandingkan Betul. guru yang lain gitu ya. Karena mungkin tidak bertegur sapa, tidak bertemu langsung di kelas gitu kan. Betul. Sehingga mungkin guru-guru yang punya kesan lebih gitu ya, itu memang yang punya intensitas mengajar lebih dalam gitu ya, lebih lama gitu dengan saya gitu ya. Misal kalau pertama kali saya bertemu dan saya anggap beliau punya dedikasi yang bagus itu ya Butri lah. Butri ya, wali kelas saya sendiri waktu kelas 10 Matematik ya. matematika. Kemudian yang sampai sekarang masih tetap komunikasi ya dengan Bu Fitri, ya Kaniawati ya. Beliau juga wali kelas saya. Biologi kalau biologi. Ya, biologi. Sama mungkin terakhir Bu Rati ya yang Bu Rati. sering ngobrol, sering diskusi. Iya, Mungkin benar. kalau untuk perbincangan lebih jauh, lebih dalam mungkin saya lebih banyak sama Bu Rati gitu ya sampai sekarang diskusi. Karena mungkin fisika ya. sama-sama fisika lah gitu ya. Jadi bener. nyambung gitu ya sampai sekarang masih komunikasi karena kenapa kok sama Bu Rati bukan karena saya nggak senang dengan guru lain, enggak. Maksudnya karena Bu Rati itu beliau punya buat komunitas ya, gitu. khusus untuk alumni fisika. Baru Sama tahu. Cigodik gitu. Baru tahu Jadi malah. ada grup WA-nya, kadang kita Oke. kumpul-kumpul juga gitu ya. Nah itu jadi ya otomatis lah karena masuk ke grup WA. Iya, Terus wow. kadang suka ada kumpul-kumpul sama Kak Intan kayak gitu. Kemudian yang fisika berarti fisika ya? yang Wida gitu kan, teman-teman Baru tahu adik-adik sih. Maulana juga gitu. Ya, Itu emang beliau kumpulkan jadi lebih banyak interaksi sama Bu Rati. Pernah kita juga Zoom bareng Zoom. sama alumni. Pas pandemi berarti. Pas pandemi itu kita pernah Zoom sama Bu Rati sama teman-teman yang alumni SMA Cigombong tapi ngambil jurusan fisika dan Fisika, yang linear lah dengan fisika gitu, yang punya hubungan dengan fisika. Gitu kali Mantap Dik. juga Bu Rati, ternyata ada seperti itu. Ada pergerakan. Pergerakan. Tidak tahu saya yang bukan di fisika ya. Iya, pergerakan. Oke, berarti itu di masa sekolah dan ya untuk lebih jauhnya ketika baru lulus nih. Itu apa aja sih prosesnya sampai misalkan Aldi kan kuliah di UGM-nya. Iya, Di UGM alhamdulillah. Itu prosesnya seperti apa dari lulus sampai masuk? Iya. Dulu saya memang di awal itu memang punya harapan dan cita-cita memang pengen masuk UGM. Oke. Dulu sebenarnya diminta orang tua ke ITB ya, ke FTTM, tapi saya menolak gitu karena saya ingin mencari lingkungan di luar Jawa Barat gitu ya. Jadi saya rasa Jogja dengan kota pendidikannya itu betul. cukup
Menarik mungkin menarik ya. lah ya, menarik saya gitu untuk banyak belajar di sana. Mungkin tidak hanya belajar fisika ya, tapi belajar tentang kehidupan dan Oke. kebudayaan di sana ya. Ternyata ketika saya datang ke Jogja memang luar biasa lah. Jogja bisa Jogja dihadirkan Allah untuk saya banyak belajar tentang kehidupan di sana. Oke. Dan memang sejak SMA saya juga mungkin saat kelas 12 udah benar-benar berupaya mengusahakan supaya bisa masuk UGM. Jadi saya juga waktu itu les di Nurul Fikri ya. Oke, try hard Di Nurul banget ya. Fikri ya ada tambahan lagi lah. Karena emang dulu saya belajarnya bukan belajar UN sebenarnya, tapi Oh, lebih waduh. belajar SBMPTN gitu. Lebih sulit lagi. Karena sulit. Ah, Nah, Diki lebih mesti sulit. tahu lah soalnya. Jadi sulit emang Benar, belajar benar. SBMPTN. Jadi saya belajar SBMPTN waktu dulu. Itu ke Nurul Fikri juga. Dan dulu saya emang punya punya ambisi lah. Saya pengen tahu gimana sih sebetulnya anak-anak kota itu belajar ya. Apakah sebenarnya Oke. anak Cigombong itu emang secara umum memang tertinggal gitu ya, secara intelektual, atau sebenarnya kita bisa lebih leading ya dibanding mereka, atau bahkan bersaing, berkompetisi. bersaing sih. Ternyata nggak beda jauh amat lah Iya. gitu ya, bisa Iyalah. kita saingi lah gitu Bisa ya. Jadi pasti, emang benar. saya di sana juga ya alhamdulillah bisa bersaing lah secara sehat dengan teman-teman yang memang punya akses belajar di SMA negeri di kota gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan saya belajar di sana gitu di Nurul Fikri, jadi ada tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, dan terutama lebih banyak kawan juga ya Iya, gitu di iya. sana gitu. Jadi Berarti kayak gitu kira-kira lah. waktu SMA itu fokus justru belajar untuk SBMPTN gitu Lebih ya. banyak belajar SBMPTN karena saya Gila waktu sih. itu nggak Gokil. nggak ngambil SNMPTN, maksudnya SNMPTN ya. SNMPTN-nya saya lempar ke ITS gitu. Gak yakin berarti saya ya. udah yakin sebenarnya dalam diri saya masih nggak keterima, dan emang saya pengen masuknya dulu jalur SBMPTN karena saya udah Oke. belajar lah. Jadi lebih baik bertarung gitu. Maksudnya bertarung, berkompetisi. Gokil. Benar-benar saya di situ pikiran saya, raga saya juga, jiwa saya memang di situ, dan Benar, saya benar, mengerjakan soal juga di situ. Kalau SNMPTN kan kita store nilai aja ya. Iya, benar. Jadi apa ya? Kurang. Kurang kerasa lah feel-nya gitu. Jadi kalau di Ah. SBMPTN itu saya ngerasa betul gitu. Perjuangannya lah benar-benar alhamdulillah terasa gitu. ya. Mantap sih, benar. Gitu. Keren banget sih, jadi benar-benar fokus untuk SBMPTN dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah Iya. bisa masuk gitu ya. Terus ketika pengalaman masuk ke UGM gitu pertama kali ke sana tuh kayak gimana sih? Sebenarnya di awal-awal mungkin sama ya, semua mahasiswa mungkin rata-rata mengalami yang namanya proses adaptasi ya gitu. Oh, pasti, betul. Saya di awal-awal ketika di Jogja tuh juga merasakan ya sendiri maksudnya itu karena saya belum ada teman yang konco kental lah ibaratnya kalau kata orang Jogja tuh seperti di sini gitu ya. Kalau dulu waktu SMA kan ya sama Diki sama teman-teman sering main futsal gitu ya. Kalau ada apa-apa ngobrol kita nongkrong gitu ya. Kalau di sana waktu awal masuk saya merasa kayak mungkin culture shock gitu ya. Maksudnya ya saya selama 16 tahun 17 tahun sama orang tua, terus sama teman-teman yang udah sama-sama saling paham, main futsal bareng dan lain-lain. Tapi ketika di sana tuh harus memulai lagi dari awal gitu, Dik. Benar. Apalagi kan bahasanya beda ya. Bahasanya beda, dan Benar, orang-orang yang berkumpul di UGM tuh ya se-Indonesia gitu. Jadi iya sih. harus benar-benar bisa membawa diri dan bergaul dengan baik ya. Waktu itu di awal-awal jadi saya juga merasa sempat nangis ya juga, merasa sempat nangis waktu itu karena kangen sama orang tua dan homesick ya. Iya, homesick. orang tua. Dan apa ya, kalau biasanya kita bisa ngobrol sama orang tua waktu awal-awal tuh ya belum seperti itu, dan itu justru memang pelajaran berharga lah. Dan itu tantangan awal ketika kita jadi mahasiswa. Kalau kita sudah bisa melewati itu, artinya setidaknya kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik level. Betul, dan kita bisa mengondisikan diri kita lebih baik lagi karena kita diberi tantangan dan ujian seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita jadi lebih dewasa lagi justru. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang merasakan seperti saya dulu ya culture shock atau tadi kita di homesick, itu nggak usah terlalu dikhawatirkan karena itulah tantangan teman-teman jadi mahasiswa ya. Kalau memang merantau ya itu tantangannya di awal, apalagi yang memang secara budaya beda lah antara Sunda dengan orang-orang di Jawa gitu ya, khususnya Jogja gitu ya. Gitu. Bener sih. Dengan Aldi berada di Jogja, pertama budayanya berbeda, kedua jauh juga ya. Mau pulang juga nggak kayak nggak bisa naik angkot gitu. Jadi memang pasti akan ada homesick dan sebagainya. Oke, terus itu kan ketika awal kuliah gitu ya. Terus sekarang juga berarti S1 sudah lulus, S2 juga alhamdulillah ya udah lulus ya. Tinggal wisuda bentar lagi ya. Wisuda 22 April insyaallah.
Alhamdulillah. Terus sekarang kesibukan Adi apa nih? Oh ya, alhamdulillah setelah saya selesai S2 di tanggal 31 Maret kemarin, saya alhamdulillah sudah diresmikan oleh UGM selesai S2 gitu, karena kemarin tanggal 31 Maret saya yudisium. Saya di UGM S1 sudah selesai di fisika, kemudian S2 saya mengambil filsafat, tapi konsentrasinya tetap di ilmu-ilmu alam, khususnya fisika gitu ya, karena tesis saya juga tentang fisika gitu ya, khususnya fisika modern dan ada hubungannya jelas dengan agama gitu ya. Jadi saya menggunakan kacamata kacamata atau pisau analisis dari satu satu pemikiran tokoh gitu ya. Tokohnya Profesor Alatas. Nah, itu beliau saya pakai untuk menganalisis bagaimana hubungan fisika modern dan mistisisme timur yang yang digarap atau yang dituliskan, yang dirumuskan oleh Fritjof Capra, salah satu fisikawan dari Austria. Jadi saya gunakan pemikiran Islam begitu ya, khususnya filsafat ilmunya Profesor Alatas untuk menganalisis bangunan atau konstruksi kesejajaran fisika modern dan mistisisme timur. Dua sudut pandang yang mungkin agak jauh gitu, tapi coba bisa ya, alhamdulillah masukkan gitu. Keren sih, keren. Ya, itu setelah itu saya sebetulnya memang saat saya pertama kali ke Jogja itu saya dengan teman-teman menggarap satu tempat atau sarana pendidikan lah saya sebut, yaitu Yayasan Bentala Tamadun Nusantara. Bentala ya. Bentala disebutnya. Itu saya dengan teman-teman alhamdulillah punya sarana belajar, sarana mengembangkan diri sana, juga sarana kaderisasi bagi mahasiswa-mahasiswa muslim yang memang punya komitmen untuk membangun bangsa ini ya, dengan mereka memperkuat integritas mereka, memperkuat identitas mereka sebagai seorang muslim. Mereka belajar lebih dalam lagi tentang Islam, dan mereka juga diajari untuk lebih mendalami lagi ilmu-ilmu fardu kifayah yang mereka jalani gitu ya. Mereka jalani di kampus masing-masing gitu. Nah, selain saya di Bentala mengurusi asrama mahasiswa, yang ngurusi santri juga dengan teman-teman gitu. Saya juga sambil mengurusi masjid kampus UGM dan rumah zakat infak sodako. Jadi saya bantu di sana ya selama saya kuliah S2 ya, alhamdulillah. Saya berkegiatan dan sekaligus bekerja ya di rumah zakat infak sodako dan bantu masjid kampus UGM dan di Bentala lah. Itulah aktivitas saya. Tapi setelah selesai S2 ini insya Allah saya mau cari beasiswa lagi untuk sekolah S3 gitu ya. PhD lah insya Allah, karena masih muda lah gitu. Jadi saya sempatkan, saya coba gunakan umur yang Allah berikan ini untuk saya studi lagi. Jadi sekarang kesibukan saya mungkin selain saya di Bentala, di Erzis, di Maskam gitu ya, saya coba lagi berikhtiar untuk mencari beasiswa S3 gitu ya, mungkin di bidang saya di fisika lagi gitu ya, sambil saya mengurusi dosen saya di Universitas Darussalam Gontor insyaallah kalau diberikan kesempatan gitu ya. Mungkin itu sih Dik. Gokil ya, berarti pertama tadi S2 udah lulus ya kan, terus sambil mengurusi Bentala ya, itu yayasan kaderisasi atau apa ya tadi, tentang mahasiswa yang mau belajar agama lebih dalam segala macam di situ ya. Terus juga di Lazis ya tadi apa? Ya, di Erzis, rumah zakat infak sodako. Rumah zakat infak sodako itu di Masjid UGM ada ya. Masjid kampus UGM. Memang kelihatannya kegiatan-kegiatan Aldi tuh alhamdulillah ngelihatnya tuh bermanfaat banget sih. Iya, alhamdulillah. Keren banget sih, gokil. Ini contoh yang harus ditiru gitu sebenarnya ya, untuk teman-teman tuh. Jadi bekerja tuh kalau bisa yang bisa bermanfaat gitu. Betul banget, keren. Ditambah juga tadi pengen lanjut S3, itu gokil banget sih. Parah sih, keren. Iya, alhamdulillah. Paling juga buat teman-teman yang belum tahu tentang tadi yayasan yang Aldi sebut, itu Bentala ya. Bentala itu di Jogja, dan dengan tujuan yang sangat mulia, pengen memberikan bekal berarti ya untuk calon-calon pemimpin ya, paling yang saya tahu seperti itu. Mungkin nanti kita akan sertakan di bawah nih informasi tentang Bentala, dan teman-teman juga bisa ikut bantu. Jadi Bentala tuh kayak open donation gitu ya untuk kegiatannya ya. Alhamdulillah keren banget. Paling ya ngobrol-ngobrolnya sudah cukup mungkin ya, sudah cukup deep talk mungkin ya. Jadi teman-teman mungkin boleh komen juga, kira-kira siapa lagi sih alumni yang pengen teman-teman tahu gitu ya, kehidupan
sekarang kayak gimana, terus kenangan dulunya kayak gimana di sekolah gitu ya. Boleh langsung dikasih di komentarnya. Mungkin untuk sesi kali ini yang perdana kita akhiri saja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua Diki dan juga Aldi. Siap. Kita undur diri. Assalamualaikum.